Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfan Aditya dengan NPM 2214071056. Saya dari kelas TP jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Tugas yang diberikan Pak Mareli dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Dengan mata kuliah itu, saya mendapatkan materi motor dua langkah atau yang biasa disebut motor dua tak. Nah, saya akan menyebutkan bab-bab dari hasil PPT saya. Yang pertama itu bab pendahuluan. Yang kedua bab prinsip. Yang ketiga komponen. Dan yang keempat atau yang terakhir itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, kurang lebihnya saya langsung mulai. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan motor dua langkah. Sepeda motor dua langkah itu merupakan suatu kendaraan yang dilengkapi dengan mesin dua tak. Artinya, dalam satu siklus kerja diperlukan dua langkah, yaitu langkah masuk dan langkah keluar. Beda dengan motor 4 tak yang memiliki 4 siklus. Beda-beda. Nah, sedangkan motor 2 tak itu 4 siklus itu dijadiin 2 langkah, hisap kompresi jadiin 1, usaha buang jadiin 1. Itulah motor 2 tak. Nah, dengan kata lain, mesin 2 tak merupakan mesin dengan siklus kerja yang terdiri dari 2 gerakan piston. Dalam satu putaran poros engkol, titik tertinggi yang dicapai piston disebut titik mati atas atau biasa disebut TMA, dan titik terendah yang dicapai piston disebut titik mati bawah atau biasa disebut TMB. Nah, setelah itu pengertian dari motor bakar. Motor bakar itu merupakan suatu mesin yang merubah energi kimia bahan bakar. Nah, bahan bakar itu seperti bensin, solar, gas, batu bara yang merubah menjadi energi panas. Yang kemudian energi panas itu dirubah lagi menjadi tenaga gerak atau mekanik yang dihasilkan dari mesin tersebut. Selanjutnya kita masuk bab kedua, yaitu prinsip kerja. Prinsip kerja dari motor dua langkah atau motor dua tak, yaitu memiliki 2 langkah kerja, langkah isap dan kompresi, dan langkah usaha dan buang. Yang pertama, mesin 2 langkah. Prinsip kerja dari mesin 2 tak itu yang pertama itu langkah hisap dan kompresi. Langkah hisap dan kompresi. Pada langkah hisap ini, pistonnya itu bergerak dari TMB ke TMA. Nah, saya perjelas lagi. Pada langkah isap atau langkah naik ini, piston bergerak dari TMB ke TMA. Dalam proses ini, gas bakar baru masuk dari lubang pengisian melalui lubang pembilasan transfer port
menuju silinder yang menimbulkan terjadinya pengisian. Dan dari karburator tertutup, pada saat piston mencapai TMA, busi membakar campuran bahan bakar bensin dan udara di bawah piston, terjadi pembukaan pada lubang pengisian. Nah, hal ini menyebabkan campuran bensin dan udara dari karburator langsung masuki lubang pengisian di bawah piston. Nah, itu bercampur dengan oli samping. Sedangkan lubang pembuangan dan lubang pembilasan atau saluran transfer itu tertutup. Pada diketahui yang dimaksud TMA itu adalah tempat berhentinya piston bergerak pada bagian atas silinder. Nah, titik mati bawah adalah tempat berhentinya piston di bagian bawah silinder. Jarak piston dari TMA ke TMB itu disebut dengan jarak langkah gerak piston atau stroke. Selanjutnya itu kita memasuki prinsip kerja motor 2 langkah, yaitu langkah usaha dan langkah buang. Ini langkah terakhir dari motor 2 tak ini. Yang saya jelaskan lagi, yaitu langkah buang dan langkah kompresi. Karena pembakaran yang terjadi pada akhir langkah isap, terjadilah kompresi terhadap bahan bakar. Hal ini menyebabkan piston turun dari TMA ke TMB yang menyebabkan terjadinya langkah kerja. Nah, dalam proses ini gas yang masuk dari karburator ke lubang pengisian tertekan oleh piston. Sebelumnya piston mencapai TMB kembali, lubang pembuangan terbuka menyusun terbukanya lubang pembilasan guna mengisi gas baru yang akan masuk ke ruang silinder. Nah, secara bersamaan, gas baru tersebut yang masuk ke dalam ruang silinder mendorong gas bekas yang keluar menuju lubang pembuangan, lubang knalpot, keluar ke knalpot. Dan selanjutnya itu kita masuk ke bab komponen. Yang pertama itu komponen motor 2 tak itu yaitu blok silinder. Blok silinder ini memiliki fungsi untuk mengubah energi proses pembakaran menjadi energi putaran. Fungsi utama blok silinder ini merupakan untuk memungkinkan piston bergerak dari TMA ke TMB atau sebaliknya TMB ke TMA. Sesuai dengan namanya, bentuk bagian ini menyerupai rongga silinder. Di dalam rongga tersebut terdapat piston yang beroperasi. Nah, komponen yang kedua itu yaitu head cylinder. Head cylinder itu memiliki fungsi dua, yaitu sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat pembakaran. Secara teori, proses pembakaran mesin terjadi di ruang bakaran, namun letak ruang bakar berada di kepala silinder. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepala silinder merupakan bagian dari proses pembakaran mesin. Nah, selanjutnya itu kepala piston. Nah, piston itu merupakan bagian berbentuk tabung dengan diameter tertentu. Diameter piston itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan diameter silindernya karena letak piston di dalam rongga silinder. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Pada blok silinder, piston hanya bergerak naik turun, namun bergerak dari atas dan ke bawah dapat menyebabkan beberapa kondisi. Jika piston bergerak dari bawah, maka volume ruang bakar akan bertambah dan hal ini menyebabkan campuran bensin dan udara
juga di dalam ruang bakar. Ya, kalau piston itu berfungsi untuk menahan dari proses pembakarannya itu. Dan selanjutnya batang piston atau batang penghubung yang terletak di bawah piston di atas poros engkol fungsinya hanya satu, yaitu menghubungkan gerak naik turun piston dengan poros engkol. Meskipun hanya memiliki satu fungsi, namun komponen ini tidak boleh dianggap remeh. Saat terjadi pembakaran, energi memuai pembakaran mendorong piston ke bawah tanpa gaya sedikit. Batang piston harus mampu menyalurkan gaya dorong tersebut ke poros engkol tanpa mengalami bengkokan. Oleh karena itu, batang penghubung terbuat dari besi. Yang selanjutnya yaitu ring piston. Ring piston itu memiliki fungsi untuk menahan tekanan kompresi yang dihasilkan pada saat proses pembakaran. Fungsi ring kedua atau perantara adalah untuk mengompres atau menyapu minyak pelumas, minyak primer, dan tengah, juga membantu menjaga kompresi mesin sehingga menghasilkan daya ledak. Nah, seperti pembatas antara ruang oli dan ruang pembakaran. Yang selanjutnya yaitu poros engkol. Poros engkol pada dasarnya seperti pedal pada peda, memiliki fungsi mengubah arah gerakan semua dari atas ke bawah menjadi putaran. Saat bersepeda secara tidak sadar kita mengubah gerakan naik turun kaki menjadi gerakan memutar. Dalam sebuah mesin pin dianggap sebuah piston dan batang penghubung. Sama seperti batang penghubung, poros engkol juga harus kuat menahan gaya dorong hasil pembakaran yang dihasilkan itu, dan kuat untuk berputar ke arah sebaliknya agar piston dapat bergerak ke atas. Oleh karena itu, pada mesin satu silinder, desain poros engkol seringkali dilengkapi dengan bobot untuk menstabilkan putaran. Nah, yang selanjutnya itu intake port. Fungsi saluran ini untuk mengalirkan campuran udara dan bensin ke dalam bak mesin. Gerak pada siklus sap. Nah, saluran ini seperti itu, saluran kran yang menyalurkan ke ruang pembakaran tersebut. Gerakan piston dari ke bawah mendorong gas ini mengalir ke atas melalui saluran transport. Bedanya dengan mesin 4 tak. Mesin 4 tak dan mesin 2 tak tidak mempunyai mekanisasi katup, padahal saluran intake terhubung langsung dengan bak mesin. Pada mesin 2 langkah, ruang bakar atau ruang di atas piston dan ruang poros engkol di bawah piston mempengaruhi pergerakan piston. Saat piston bergerak ke atas, peningkatan volume di dalam bak mesin menarik udara dan bensin ke dalam bak mesin. Saat piston bergerak ke bawah, dinding piston tertutup saluran masuk dan saluran gas. Nah, itu penjelasan intake port. Nah, selanjutnya yaitu exhaust port keluar. Sama seperti intake port, exhaust port merupakan saluran penghubung ruang bakar dengan knalpot mesin. Fungsinya sebagai saluran pembuang gas dari hasil pembakaran. Nah, selanjutnya yaitu transfer port. Transfer port itu merupakan saluran khusus yang menghubungkan ruang bakar dengan bak mesin. Seperti kedua saluran di atas, saluran ini tidak dilengkapi dengan mekanisasi katup. Ia hanya menggunakan gerakan piston untuk buka tutup saluran. Fungsi saluran ini adalah mengalirkan campuran udara dan bensin dari bak mesin ke ruang bakar. Nah, selanjutnya yaitu busi memiliki fungsi sebagai pemercik api pada langkah usaha. Busi ini biasanya tidak hanya di mesin 2 tak, mesin 4 tak pun juga ada.
Nah, setelah itu yaitu komponennya yaitu karburator. Karburator ini mempunyai tugas mengumpulkan atau mencampur udara serta bahan bakar dari kendaraan sehingga bahan bakar jadi lebih mudah terbakar dan menjadi tenaga. Nah, adapun komponen lainnya yaitu knalpot. Knalpot ini fungsinya sih untuk membuang gas hasil pembakaran yang terjadi dalam silinder mesin. Nah, yang selanjutnya oli samping, fungsi untuk melumasi piston, dinding silinder, grup as, dan setang seher. Oli samping ini harus wajib pada motor 2 tak. Nah, ini komponen dari karburator, yaitu yang pertama jarum pelampung. Jarum pelampung ini memiliki fungsi untuk mengatur volume di dalam ruangan pelampung agar tidak berlebihan. Kedua, pelampung berfungsi ketika volume bensin di ruang pelampung meningkat. Posisi pelampung akan semakin naik. Ketika pelampung naik, pelampung akan menggerakkan jarum pelampung sehingga aliran bensin akan tertutup. Yang ketiga yaitu main jet. Bagian ini adalah saluran utama dalam karburator yang menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung dengan saluran intake needle jack. Jarum ini memiliki fungsi untuk mengatur volume bensin yang keluar dari main jet. Jarum ini digerakkan oleh skep atau katup gas. Skep atau katup gas ini berbentuk tabung yang dapat bergerak naik turun. Bekas katup gas fungsinya untuk melumpuhkan piston, dinding silinder, grup as, dan seher. Bekas katup itu sebagai itu seperti saklar. Nah, yang kedua itu pilot jet. Fungsinya adalah untuk mengalirkan bensin ketika mesin bekerja pada idle RPM. Air pilot. Fungsi air pilot adalah menyuplai udara ketika katup gas tertutup rapat atau saat idle. Shock valve berfungsi untuk memperkecil volume udara masuk ke mesin agar isapan mesin dapat mengangkat bahan bakar. Sistem ini bekerja secara menutup saluran udara yang mengarah ke karburator menggunakan katup. Selanjutnya mangkuk karburator. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengangkat bensin yang akan disuplai venti. Seperti penyetel, sistem ini digunakan untuk menentukan jumlah udara yang masuk saat idle tanpa memakai sistem jok. Rumus dari motor 2 langkah yaitu seperti ini. D min 180 cos pangkat min 1 T2 plus R2 min L2 per 2X R X T yang kurung kali 2. Oke, contoh seperti diketahui langkah truk V80 standar adalah 45,6 panjang, stang seher zona ring rod standar 95 dash, kencangnya sebagai 1 mili, jarak per exhaust terhadap beban box menjadi. Nah, seperti hasilnya terus 82,8 mm. Selanjutnya bab terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan motor 2 langkah. Kelebihan dari motor 2 langkah yang pertama itu perawatan mesin lebih mudah karena konstruksi mesin lebih sederhana. Oli mesin lebih tahan lama karena hanya digunakan untuk melumasi mesin bagian bawah. Memiliki akselerasi kecepatan yang baik di jalan yang datar. Knalpot tidak mudah keropos karena dilumasi oleh butiran oli sisa pembakaran. Dan
kekurangan motor dari 2 tak yaitu boros pada pemakaian bahan bakar. Dengan adanya oli samping, biasanya dia pengguna yang memiliki motor 2 tak itu lebih mahal biaya tambahan. Asap hasil sisa pembakaran itu lebih banyak dan dapat menimbulkan polusi. Dan mesin 2 tak itu lebih cepat panas. Kesimpulan berdasarkan presentasi yang saya lakukan, saya dapat simpulkan motor 2 langkah itu motor yang memiliki mesin yang hanya memiliki 2 langkah saja, yaitu hisap dan kompresi serta usaha dan buang. Hasil tenaga lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Nah, sekian dari presentasi yang saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.